Halo YouTube lovers, selamat datang kembali di Kang Obi Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Kota Probolinggo memiliki gereja bersejarah yang berada di Jalan Suroyo, Kecamatan Mayangan. Dibangun di masa kolonial, gereja yang disebut Gereja Merah oleh warga kota Probolinggo ini menjadi wisata religi bagi umat Nasrani. Bukan hanya karena usia bangunannya yang sudah lama, namun desain serta arsitektur gereja ini cukup menarik dan berbeda dengan gereja-gereja lainnya. Gereja ini dinamakan Gereja Merah karenanya di seluruh bagian bangunan dicat dengan warna merah. Merah bagi jamaat gereja yang dibangun sekitar tahun 1862 ini memiliki makna filosofi darah Yesus Kristus yang tumpah untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Gereja Merah di kota Probolinggo ini sudah ada pada masa pendudukan VOC, di mana material bangunan didatangkan langsung dari Jerman. Ini dapat dilihat dari tera yang ada di anak tangga pertama saat memasuki bangunan gereja. Gereja Merah ini dibangun oleh Pendeta Pati Rajawani pada masa Belanda di bawah kepemimpinan Bupati Major, yaitu Bupati pertama Probolinggo. Gereja yang berlokasi di pusat kota Bayuangga ini diketahui hanya ada dua di dunia. Yang pertama berlokasi di Den Haag, Belanda, dan kedua berlokasi di kota Probolinggo. Dan konon, hanya gereja di kota Probolinggo yang berfungsi sebagai rumah ibadah, sementara gereja yang berada di Belanda sudah beralih fungsi menjadi sebuah bar. Gereja peninggalan zaman Belanda ini dibangun dengan gaya arsitektur gotik. Hampir semua bagian gereja tersebut terbuat dari besi dan seng. Hanya beberapa bagian saja seperti pelapis dinding terbuat dari kayu. Sedangkan kerangka bangunan yang memiliki luas sekitar 150 meter persegi dan tinggi 12 meter ini seluruhnya terbuat dari besi yang disambungkan dengan mur dan baut. Saat dibangun, warna cat gereja adalah putih. Bentuk bangunan yang segitiga merupakan gambaran Trinitas yang berarti Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Sementara fungsi menara sebagai tempat lonceng penanda waktu ibadah. Pergantian warna dilakukan karena letak geografis kota Probolinggo yang dekat dengan pantai, guna mencegah korosi metal konstruksi bangunan gereja oleh udara pantai. Selain ini, agar bangunan nampak lebih indah. Di bagian dalam Gereja Merah terdapat 3 ruangan, yakni ruangan utama jemaat gereja, ruangan pastori gereja, dan ruangan penyimpanan barang bersejarah. Gereja Merah juga menyimpan sebuah benda bersejarah yang masih berfungsi sampai saat ini, seperti alat-alat perjamuan kudus, cawan, dan seloki di mana seluruhnya dibuat tahun 1868. Selain itu, ada juga Alkitab yang masih menggunakan bahasa Belanda kuno dan ditulis pada tahun 1818 hingga 1819. Salah satu pendeta Gereja Merah, Ripka Atalaka, menyebutkan keunikan Gereja Merah terletak pada konstruksi bangunannya yang menggunakan sistem knockdown atau bongkar pasang. Menurut Ripka, Gereja Merah sempat berwarna putih pada zaman pendudukan tentara Jepang dan pernah dipakai sebagai gudang senjata, hingga akhirnya difungsikan lagi sebagai rumah ibadah setelah Indonesia merdeka. Dulu, konstruksi bangunan gereja ini sengaja dipesan dari Jerman oleh negara Belanda dengan biaya sekitar 15.000 gulden. Seiring perkembangan zaman, Ripka menyebut sebutan Gereja Merah kemudian berganti nama menjadi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel, atau disingkat dengan GPIB. Begitulah sejarah singkat tentang Gereja Merah di kota Probolinggo. Anda tertarik untuk mengunjunginya? Silakan datang ke kota kecil kami, kota tercinta Probolinggo. Terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없어.